Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kita dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai apa itu virus. Tapi sebelum kita memasuki ke materinya, perkenalkan nama saya Maheswara Joredra. Saya Nalan Setiardi. Saya Risha Tai Sulaiman. Saya Zamalika Putri. Saya Saskara. Kami dari kelompok 2. Saya pribadi Maheswara akan menjelaskan bagaimana cara mencegah itu virus. Saya Naila Setiardi di sini berperan sebagai menjelaskan peranan virus. Saya Risha Tai Sulaiman di sini menjelaskan ciri-ciri dari virus. Saya Zamalika Putri. Saya akan menjelaskan tentang penyebaran virus. Saya Saskara. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari virus. Simak terus ya. Check it out. Teman-teman, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, sebelumnya kita harus tahu pengertian dari virus. Virus adalah kuman kecil atau patogen yang dapat menginfeksi dan membuat seseorang sakit. Nah, virus ini dapat menginfeksi manusia, tumbuhan, hewan, bakteri, bahkan jamur. Lalu, masing-masing virus ini hanya dapat menginfeksi satu jenis inang tertentu. Virus ini juga disebut sebagai mikroorganisme. Apa itu mikroorganisme? Mikroorganisme adalah organisme yang berbentuk sangat kecil, makanya disebut sebagai mikroorganisme. Lalu, virus ini hanya dapat bereplikasi dalam satu sel. Apa itu bereplikasi? Bereplikasi adalah saat dimana virus itu berkembang biak atau memperbanyak dirinya. Nah, kenapa virus hanya bisa bereplikasi dalam satu sel? Karena virus tidak memiliki sel tertentu yang bisa melakukan reproduksi sendiri. Berdasarkan pengertian virus yang sudah disampaikan oleh Saskara tadi, maka dapat dikatakan bahwa virus adalah organisme parasit, yang dimana ia membutuhkan inang untuk bisa bertahan hidup. Nah, mikroorganisme ini harus menemukan inang untuk bisa bereproduksi termasuk di dalam sel tubuh manusia. Nah, teman-teman, adapun cara penyebaran virus yang pertama adalah penularan melalui kontak langsung. Virus seringkali menyebar dari orang ke orang melalui kontak langsung dengan lendir atau cairan tubuh orang yang terinfeksi yang masuk ke dalam tubuh orang yang tertular. Hal ini disebabkan karena orang yang terinfeksi berbicara, batuk, ataupun bersin, dan hal tersebut menghasilkan droplet yang mengandung virus. Nah, selanjutnya cara penyebaran virus yang kedua adalah menempel pada tubuh. Setelah virus masuk ke dalam tubuh, virus akan mencari sel-sel yang cocok untuk mereplikasi diri. Karena virus memiliki reseptor, hal tersebut yang memungkinkan mereka untuk menempel pada sel-sel tubuh. Halo teman-teman semua, setelah teman-teman semua mengenal lebih dalam lagi mengenai apa itu virus yang udah dijelaskan sama teman-teman saya tadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mencegah virus nih teman-teman. Nah, cara mencegah virus itu gampang banget ya teman-teman. Tapi sebelum aku mulai, aku mau disclaimer dulu kalau virus itu sifatnya tetap teman-teman. Jadi dia itu sifatnya tidak sementara, walaupun teman-teman semua sudah vaksin ataupun mencoba untuk mencegah, virus itu akan tetap ada di tubuh kita teman-teman. Jadi virus itu hanya ada di tubuh kita hanya bisa mencegahnya, bukan menghilangkan. Oke, di sini aku mau masuk ke cara pola hidup sehat, bagaimana untuk mencegah virus itu sendiri teman-teman. Nah, pola hidup sehat yang aku maksud di sini teman-teman bisa mengubah dari cara pola makan, kebiasaan teman-teman semua, dan teman-teman yang terakhir juga bisa mengubah teman-teman semua untuk lebih peduli terhadap orang sekitar nih teman-teman. Oke, yang pertama itu adalah pola makan. Pola makan teman-teman semua, mungkin kalau kita sebagai anak remaja kita lebih sembarangan untuk jajan. Mungkin di sini teman-teman semua bisa hidup lebih sehat dengan cara membawa bekal dari rumah, membawa bekal sayur-sayuran, buah-buahan. Itu juga termasuk salah satu mencegah virus nih teman-teman sekalian. Dan yang kedua itu adalah mengubah pola kebiasaan buruk yang sering banget teman-teman sepele ini. Nah, apa sih salah satu contohnya? Salah satu contohnya mungkin teman-teman ketika lagi sedang berpergian jauh ke rumah teman atau rumah saudara sekalipun, teman-teman biasanya suka banget lupa membawa pakaian dalam ataupun pakaian luar nih teman-teman. Nah, otomatis orang-orang yang di rumah itu akan meminjamkan kalian baju ataupun pakaian dalam. Nah, tanpa kalian tahu, tanpa teman-teman semua tahu, walaupun kondisi baju itu bersih ataupun udah dicuci, itu masih ada berkemungkinan buat teman-teman terkena virus nih teman-teman. Walaupun kita sebenarnya nggak tahu juga sih ya kalau orang itu emang punya riwayatnya mungkin lagi kena virus atau barusan kena virus, itu bisa banget nular ke kita. Nah, yang terakhir itu adalah teman-teman harus peduli terhadap di sekitar kita. Kalau teman-teman ngerasa udah nggak enak badan, itu teman-teman bisa banget langsung cek ke dokter.
atau enggak kalian bisa meminimalisir dengan cara memakai masker ketika hendak ingin keluar rumah. Begitu teman-teman cara mencegah virus menurut saya. Terima kasih. Oke, jadi peranan virus itu terbagi menjadi dua, yaitu ada peranan virus positif dan juga peranan virus negatif. Nah, kita mulai dari peranan virus positif. Peranan virus positif itu contohnya yang paling utama, yang paling sering familiar itu yaitu vaksinasi. Nah, kuncinya vaksinasi itu adalah mencegah, bukan mengobati. Nah, cara kerja dari vaksinasi ini adalah, jadi dulu semisal, contohnya dulu kita waktu kecil kan pernah divaksinasi, contoh vaksin polio, vaksin influenza. Nah, jadi nanti jika kita udah di masa depan, ya amit-amitnya kita kena penyakit tersebut, jadi kita ada apa ya, sebagai perlawanan lah. Jadi kan vaksin itu memasuki apa ya, virus yang dilemahkan. Jadi saat kita terkena penyakit tersebut, kita udah jaga-jaga gitu, kita udah mengenali virus tersebut. Jadi kayak kita memberi suatu perlawanan terhadap virus tersebut untuk dilemahkan. Ya. Lalu selanjutnya bakteriofag. Nah, bakteriofag ini adalah virus yang mencegah segala bentuk bakteri yang ada pada tumbuhan, manusia, ataupun hewan. Cara kerjanya ya menghancurkan sel bakteri tersebut. Oke, lanjutnya sebagai terapi-terapi biasanya. Jadi kayak pengobatan terapi itu contohnya terapi insulin dan juga terapi genetik. Selanjutnya peranan negatif pada virus. Nah, kan tadi dijelaskan virus itu memiliki peranan positif. Pastinya virus itu juga peranan negatif kan. Nah, yang pasti kita ketahui virus itu menyebabkan penyakit, menularkan penyakit seperti tahun sekitar 2-3 tahun yang lalu itu ada COVID-19. Itu termasuk salah satu bagian dari virus. Nah, yang paling utama yaitu menyebabkan penyakit virus-virus. Banyak banget jenis-jenis virus itu. Contohnya sebagai virus flu itu ada influenza. Terus ada virus yang familiar di kalangan remaja itu yaitu virus HIV. Nah, virus HIV itu penyakitnya ya apa? Penyakit HIV itu adalah penyakit AIDS. Nah, jadi virus HIV ini menyerang ke sel imun tubuh kita. Jadi kayak kita itu merasa lemah. Imun kita tuh melemah lah pada intinya. Terus virus zoster atau yang lebih dikenal sebagai cacar. Nah, terus herpes termasuk dalam suatu bentuk virus yang menyerang ke kulit, yang menyebabkan kulit kita merasakan gatal dan hal lain sebagainya. Nah, sekarang ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus terdiri dari bahan genetik RNA atau DNA dan lapisan protein pelindung yang disebut juga dengan kapsid. Kadang, virus juga memiliki lapisan lain yang disebut dengan amplop, dan amplop tersebut berada di sekitar kapsid. Virus juga mirip dengan vaksin. Mereka juga membutuhkan inang untuk bereproduksi kembali. Ukuran virus lebih kecil 100 hingga 1000 kali lipat dari sel-sel tubuh manusia.